Perbedaan bisnis dengan e-commerce. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. E-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dan sebuah produk maupun jasa yang dapat dari sebuah transaksi online. E-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Nah, e-bisnis ini lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-bisnis ini bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, contoh e-bisnis adalah pelayanan bank yang sekarang mulai menggunakan aplikasi, UMKM yang memasarkan dagangannya pada online shop, dan semua kegiatan bisnis yang berubah menggunakan media elektrik atau elektronik. Nah, beda dengan e-commerce. Kalau e-commerce itu hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis. E-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. E-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Dana, GoPay, OVO, Link Aja, Brimo, dan lain-lain. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan e-commerce. Apa saja kelebihan dan kekurangan e-commerce? Kelebihan e-commerce. Yang pertama, meningkatkan transaksi antar wilayah, meningkatkan market expose, tidak membutuhkan toko fisik, bisa menjadi dropshipper, pengelolaan usaha lebih mudah. Kekurangannya adalah masalah keamanan yang masih selalu menjadi problem dari setiap perusahaan yang mulai terjun ke dunia bisnis online. Yang kedua, ketidaksesuaian produk, dan yang ketiga, kerugian yang tidak terduga. Nah, yang ketiga, contoh penggunaan e-bisnis di Indonesia. Contoh penggunaan e-bisnis di Indonesia ini ada layanan informasi dan CS Bank yang sekarang bisa mulai diakses menggunakan smartphone. Yang kedua, brand-brand produk ternama yang menggunakan web untuk memasarkan produknya. Yang ketiga adalah pengiklanan produk menggunakan media elektronik dan sebagainya. Banyak sekali. Penjelasan tentang penciptaan nilai tambah value creation pada e-commerce terletak pada potensi peningkatan pendapatan value enhancement dan pengurangan biaya cost reduction. Prinsip ekonomi mengatakan memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Hal inilah yang dipegang semua pelaku bisnis untuk kegiatan bisnisnya. Dan dengan e-commerce yang menciptakan nilai tambah atau kreativitas baru pada pelayanan bisnis yang lebih memudahkan para penjual dan para pembeli untuk melakukan penawaran, maka potensi yang didapat dari e-commerce itu adalah memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan wujud peningkatan pendapatan atau value enhancement dan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya yang terrepresentasikan dengan pengurangan biaya atau value reduction. Fenomena Tokopedia menurut saya, Tokopedia merupakan startup unicorn e-commerce di Indonesia dan menjadi marketplace yang paling diminati oleh masyarakat untuk membeli produk lokal. Platform online shop ini mengalahkan Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, dan Blibli. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga Tokopedia bisa menjadi marketplace yang paling diminati di Indonesia. Di antaranya ialah beragamnya program yang dinilai menguntungkan pelanggan seperti diskon untuk produk lokal. Selain itu, Tokopedia juga sering menggelar program yang menampilkan berbagai produk lokal. Tokopedia juga menyediakan kategori khusus toko UMKM
pilihan, sehingga e-commerce tersebut menjadi rujukan utama masyarakat yang mencari produk-produk lokal. Proyeksi perkembangan Tokopedia yang melakukan penggabungan dengan Gojek atau disebut Goto di tahun 2021 mengalami kerugian mencapai 40,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Meski demikian, hal itu bukan berarti Goto mengalami penurunan kinerja, justru sebaliknya. Kinerja Goto tumbuh positif yang tercermin pada lonjakan Gross Transaction Value atau GTV, BI secara konsolidasi maupun di setiap lini usaha peningkatan. GTV sebesar 33% menjadi 613 triliun, menghasilkan kenaikan pendapatan bruto sebesar 35% menjadi 22,93 triliun. Demikian jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.